Suara sepatu kerja membelah gang sempit di Osaka. Seorang TKI berjaket lusuh menunduk, menahan dingin dan kata-kata sinis. Pencak silat? Hanya tarian kampung. Tak ada yang tahu, di balik tangan yang terbiasa mengangkat kardus, tersimpan jurus yang ditempa adab, sabar, dan doa. Sebelum kita mulai, tekan tombol like sebagai doa dan dukungan. Semoga para perantau diberi keselamatan, rezeki halal, dan semoga niat baik mereka dimudahkan dan diridhai Allah. Udara subuh Osaka menggigit tulang. Fajar turun dari bus terakhir dengan tas ransel yang sudah pudar warnanya. Napasnya berasap. Langkahnya tertahan-tahan oleh dingin yang belum pernah ia kenal. Di saku jaket, selembar kertas kecil dilipat 3. Jadwal sholat yang ia tulis sendiri semalam, dikonfirmasi dengan aplikasi di ponsel murah. Ia mengecup kertas itu sebentar, menahan rindu yang naik seperti uap, lalu memasukkannya kembali. Sabar, jaga adab. Begitu suara kakek Seno bergaung, nasihat yang selalu terasa hangat ketika dunia menolak. Gudang logistik tempatnya diterima bekerja berdiri di ujung distrik industri. Beton tinggi tanpa wajah, lampu neon yang menguap bersama kabut. Rinto, sesama perantau yang sudah sebulan di sini, menyambutnya dengan senyum lebar dan mata sayu. Kerja banyak, bosnya pendiam, tapi bayaran pas, katanya. Fajar mengangguk. Ia datang bukan untuk mengejar pujian, melainkan agar beras di rumah tak pernah habis dan renovasi musala kampung bisa terus berjalan. Ia sudah menabung niat dari jauh-jauh hari. Setiap langkah harus jadi doa yang bergerak. Shift pagi dimulai sebelum matahari mencapai atap. Lengan Fajar menegang saat menahan kotak-kotak besar. Punggungnya menyesuaikan ritme. Ia menata paket dengan teliti. Garis-garis di lantai menjadi kompas sederhana. Di sela deru forklift, ia menyempatkan diri berwudu dengan air dingin di sudut wastafel, berdiri tenang di belakang rak-rak kayu, menutup mata, menyebut nama Allah lirih, cukup untuk menguatkan sendi dan hati. Rinto sempat melirik, lalu menunduk, menghormati ruang yang tak diucapkan. Siang itu, pintu gudang belakang terbuka karena acara lingkungan. Di seberang pagar, sebuah dojo menggelar demonstrasi seni bela diri untuk warga. Tatami hijau, banner putih dengan huruf kanji tegas, dan derap kaki murid-murid berseragam rapi memukau orang yang lewat. Fajar berhenti sebentar di ambang pintu, keringatnya masih menetes, matanya menangkap gerak yang rapi dan bunyi serentak yang merapuh di udara dingin. Ia tidak merasa lebih tahu, ia hanya mengenali rupa-rupa disiplin dari kejauhan, seperti sesama sungai yang mengalir ke laut yang sama. Dari kerumunan, seorang pria berambut perak berdiri, tegak, tajam, wibawa menempel seperti pedang di sarungnya. Daigo Mori, begitu orang-orang menyebut. Ia berbicara pendek. Gerak dagunya membuat barisan bergeser tanpa suara. Di sisi tatami, seorang gadis dengan rambut dikuncir rendah memegang tas peralatan. Tatapannya menyapu cepat, tajam namun jernih. Fajar menunduk, tidak ingin menatap terlalu lama. Ia kembali ke rak, melilitkan tali pengikat, berusaha menutup pintu agar tak terganggu. Namun kata-kata dari seseorang di luar memantul masuk, setajam besi menyentuh gelas. Pencak silat? Hanya tarian kampung. Tawa ringan mengikutinya, pendek, dingin, seperti sendok menyenggol piring kosong. Seketika dadanya mengencang. Bukan karena bangga yang tercabik, tapi karena kenangan, halaman rumah kakek Seno, tikar pandan, bau tanah setelah hujan. Kaki-kaki kecilnya dulu diajari menggambar segitiga, bukan untuk pamer, melainkan agar tubuh selalu tahu jalan pulang. Jangan cepat panas. Orang yang berilmu adalah siapa yang bisa menahan. Begitu kata kakek, jemarinya membetulkan kuda-kuda Fajar kecil. Napas Fajar sekarang menurun pelan. Ia mengatur ulang beban, memindahkan kotak ke palet lain. Rinto mendesah, separuh kesal separuh takut. Biarkan saja, ujar Fajar pelan. Kita tetap kerja. Tetapi kata-kata, sekali terlempar, bekerja seperti serpihan kaca. Beberapa pekerja lokal menoleh, beberapa ikut tertawa kecil. Tak semuanya berniat merendahkan, namun cukup membuat udara menegang. Fajar mengukur jarak. Pagar, tatami, kerumunan.
Ia tak berniat melangkahi batas orang. Ia tahu ilmu, di tempat yang salah, bisa menjadi racun. Ia memilih kembali memikul. Hatinya tetap berdoa, "Ya Rab, jaga lisanku dari balas menyakitkan. Jaga tanganku dari balas yang sia-sia." Demonstrasi di seberang memuncak. Dua murid mempraktikkan kuncian. Suara napas mereka mengiris sunyi. Daigo memberi isyarat, lalu berhenti. Pandangannya, entah bagaimana, menyeberang pagar, berhenti tepat di wajah Fajar. Ada sepersekian detik di mana bunyi sekitar mengempis. Mata itu bukan sekadar menilai. Ia menimbang. "Sore ini kita menerima tamu dari gudang sebelah," kata seseorang dari panitia, separuh bercanda, separuh memancing. Beberapa mata mengikuti arah telunjuk yang tidak sopan. Fajar menggeleng pelan, menurunkan tatapannya. "Maaf, saya kerja," bisiknya pada Rinto, berusaha menutup pintu lagi. Pintu itu macet, engselnya berderit. Langkah-langkah mendekat. Daigo sendiri melintasi pagar, melepas sepatu di ambang pintu gudang seolah itu tatami kedua. Ia tidak tersenyum. "Kau dari Indonesia?" tanyanya datar. Fajar menahan keputusan di ujung lidahnya. "Iya, Pak," katanya. "Kau bisa tarian kampung." Suara itu tidak meninggi, namun terasa lebih berat daripada beban terberat di palet. Beberapa orang cekikikan. Rinto menggenggam ujung jaket Fajar. Gelisah. Fajar tidak mengangguk dan tidak membantah. Ia tahu kalimat yang sama bisa menjadi jembatan atau jurang. "Saya bukan siapa-siapa," jawabnya. "Jujur, saya hanya bekerja." Daigo memiringkan kepala, seperti memeriksa serat kayu. "Di sini kami berlatih ilmu yang berakar ratusan tahun. Jika ada yang menyebut tarian, mereka keliru atau terlalu murah hati. Ilmu perang tidak untuk menari." Fajar menelan ludah, merasakan pahit yang dikenal para perantau, di mana nama sendiri seakan kehilangan ruang. Ia teringat kakek Seno menaruh kedua telapak tangan di atas kepalanya. "Kalau terpaksa kau bicara, bicara seperlunya. Kalau terpaksa kau berdiri, berdirilah karena kebenaran. Tapi pertamanya, peliharalah dirimu." Napasnya stabil. "Di tempat kami," ucapnya akhirnya, "yang diajarkan lebih dulu adab. Gerak hanya wadah." Daigo mengerjap sekali. Di matanya terbit percik yang sulit ditafsir. Rasa tersinggung, atau minat yang disamarkan. Ia mengangkat tangan, memberi tanda singkat pada murid-murid di tatami. Mereka berhenti serentak, memandang ke arah gudang. "Kalau begitu," katanya, suaranya justru lebih lembut, "buktikan kalau itu bukan tarian." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke permukaan air, membuat riak yang panjang. Rinto menatap Fajar, takut dan berharap dalam satu sorot. Pekerja-pekerja lain menunggu, sebagian hendak menertawakan, sebagian hendak membela, semuanya menahan napas. Fajar menunduk, merapikan ujung kotaknya, merasakan berat yang kini bukan lagi dari kardus. Di dadanya, doa berdesir, "Ya Allah, kuatkan aku menahan diriku." Ia mengangkat wajah, menatap langsung, tanpa meninggi, tanpa mundur. Pagar tetap di antara mereka. Namun jarak yang sebenarnya kini hanya selebar niat. Udara sore mendingin. Tatami di seberang seperti memanggil. Gudang di belakang seperti menahan. Di ujung kalimat Daigo tersisa ruang yang akan menentukan kemana kaki Fajar melangkah. Dan pada ruang itulah, sesuatu yang lama disimpan dalam dirinya perlahan bangun. Bukan amarah, melainkan tekad yang tenang, tajam, dan bersih. Siap menuntun bab berikut pada alur yang tak seorang pun perkirakan. Pagi itu udara lebih berat dari biasanya. Seolah dingin musim dingin merangkak masuk ke sela-sela tulang. Fajar baru saja selesai memindahkan palet terakhir ketika suara sandal berderit di belakangnya. Ia menoleh, melihat seorang pria berseragam latihan, postur tegak dan sorot mata tajam. Kenji, murid senior dojo Daigo, berdiri di sana, dagunya sedikit terangkat, seolah setiap tarikan napasnya adalah tantangan. "Aku dengar kau bisa silat. Pencak silat, begitu?" tanyanya dalam bahasa Jepang yang dipelintir seperti paku. Fajar hanya mengangguk singkat, melanjutkan pekerjaannya.
Buktikan. Di sini, Kenji menunjuk lantai parkir yang luas, sebagian masih basah sisa hujan semalam. Aku kerja, jawab Fajar, tenang namun tegas. Bukan untuk bertarung. Kenji tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mengandung ramah. Atau kau takut? Kata, takut, itu tidak meledak, tapi meresap. Bagi orang yang membawa harga diri kampung halaman di punggungnya, itu ibarat duri kecil yang bisa menjadi racun bila diabaikan. Fajar menarik napas, mengingat pesan kakek Seno, jika kau mengalah, bukan berarti kalah. Jika kau menahan, itu kemenangan yang lebih sulit. Maka ia memilih menunduk, mengikat lagi tali pengaman kotak, pura-pura sibuk. Rinto, yang dari tadi memindahkan barang di sisi lain, melirik gelisah. Udara di parkiran mulai dipenuhi tatapan penasaran dari pekerja lain. Namun sebelum situasi memanas, bunyi klakson forklift memecah ketegangan. Salah satu pengemudi tampak kehilangan kendali, dan sebuah kotak besar di garpu forklift miring, nyaris jatuh tepat ke arah Rinto. Detik itu, waktu seperti mengerem. Fajar melepas beban di tangannya, melangkah dengan kuda-kuda yang terlatih. 2 langkah ke kiri, 1 putaran pinggul, lalu tangan kirinya menahan sisi kotak sambil tangan kanan menekan tuas di bagian samping garpu. Gerakannya bukan sekadar cepat. Itu adalah keputusan instan yang dibentuk oleh ribuan jam latihan diam-diam. Kotak itu berhenti hanya sejengkal dari kepala Rinto. Forklift memantul sedikit, lalu kembali stabil. Suara orang-orang menahan napas terdengar seperti hembusan angin. Fajar menatap pengemudi forklift itu, memastikan ia baik-baik saja, lalu membantu menurunkan beban ke tanah dengan gerakan terukur, tanpa satupun gerakan berlebihan. Rinto terdiam, wajahnya pucat. Kau seperti... Fajar menggeleng, memotong ucapannya. Hanya refleks. Siapapun akan begitu kalau terbiasa bekerja. Tapi ia tahu itu tidak benar sepenuhnya. Langkahnya, putaran pinggulnya, tekanan yang tepat di titik keseimbangan, itu semua bukan naluri pekerja biasa. Di sudut parkiran, Kenji berdiri kaku. Matanya menyipit, bukan lagi sekadar menantang. Ada sesuatu yang berubah di sana, rasa penasaran yang mengusir setengah dari kesombongannya. Ia tahu, gerakan seperti itu tidak muncul dari kekosongan. Namun Fajar tidak tinggal untuk memberi penjelasan. Ia kembali ke gudang, mengambil sapu untuk membersihkan sisa serpihan dari kotak yang pecah sedikit. Tangannya gemetar tipis, bukan karena lelah, tapi karena tarikan emosi yang ia tahan rapat. Tadi ia bisa saja menjadikan momen itu sebagai pembuktian. Tapi niatnya datang ke negeri orang bukan untuk mencari panggung, apalagi sorak-sorai. Meski begitu, dunia tidak selalu memberi izin untuk bersembunyi. Di ruang istirahat sore itu, seorang pekerja menunjukkan layar ponselnya. Rekaman dari CCTV parkiran sudah dipotong dan diunggah ke media sosial lokal, memperlihatkan jelas bagaimana Fajar bergerak menahan kotak. Judulnya sensasional. TKI menyelamatkan rekan kerja dengan gerakan misterius. Fajar hanya menarik napas panjang. Setiap klik, setiap komentar, adalah jarum halus yang menusuk rencananya untuk tetap menjadi bayang di negeri ini. Rinto mencoba menghibur. Mungkin ini bagus. Orang jadi tahu kau hebat. Tapi bagi Fajar, hebat adalah kata yang rawan diseret untuk tujuan yang bukan milik kita. Saat senja turun, seseorang dari Dojo Daigo datang ke gudang membawa undangan resmi. Sederhana, hanya secari kertas dengan cap merah dan tulisan tangan rapi. Saudara Fajar Prasetyo diundang ke dojo kami untuk berlatih bersama sebagai tamu. Ia menatap kertas itu lama. Kenji berdiri beberapa langkah di belakang pengantar, menatap Fajar seperti menunggu jawaban yang akan mengubah arah arus. Di luar, langit Osaka memerah, membentuk siluet gedung-gedung yang seakan mendesak dari segala arah. Dalam hati, Fajar berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku melangkah dengan niat yang keliru. Jika ini jalan yang kau bukakan, tunjukkan agar langkahku tak memalukan ilmu dan kampungku." Dan di antara desir angin sore yang membawa bau tatami basah dari dojo seberang, ia merasakan satu hal pasti, diamnya hari ini tidak akan bertahan lama.
Langkah kaki Fajar terdengar lembut di atas batu-batu kecil jalanan sempit menuju dojo. Suasana pagi masih tenang. Hanya suara burung gagak sesekali menyela. Ia mengenakan jaket kerjanya yang sama, celana hitam lusuh, dan sepatu yang sudah mulai retak di sisi solnya. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Ia tetap memilih menjadi orang biasa di antara yang merasa luar biasa. Kertas undangan dari dojo yang kemarin diterimanya dilipat rapi dalam saku dada. Ada perasaan yang tak bisa ia tolak sejak membaca tulisan tangan itu. Sebuah tantangan yang dibungkus keramahan, tapi jelas bernada ujian. Ia tahu, undangan itu bukan sekadar ajakan latihan, melainkan panggilan untuk melihat seberapa dalam akar yang ia bawa dari tanah kelahirannya. Gerbang dojo terbuka setengah. Daun pintunya terbuat dari kayu tua yang bersih. Tak satu pun debu menempel. Di atasnya tergantung plakat logam bertuliskan, Mori Dojo warisan leluhur, disiplin tanpa batas. Fajar berhenti sejenak di depan pintu. Ia menunduk, membungkuk sopan, lalu mengetuk pelan 2 kali. Seorang murid junior membukakan pintu dan mempersilakannya masuk dengan bahasa yang sopan, tapi tanpa senyum. Silakan bersihkan alas kaki, dan tunggu di halaman. Fajar patuh. Ia menanggalkan sepatu, melipat jaketnya dan menaruhnya di sudut. Begitu ia melangkah ke dalam halaman dojo, aroma kayu tatami menyeruak, bercampur dengan angin pagi dan suara bambu penanda waktu yang sesekali berdetak. Di halaman tengah, para murid berbaris. Ada yang berlatih pukulan, ada yang mempelajari jurus tongkat. Semua bergerak dengan ritme yang disiplin dan tak banyak bicara. Mata mereka melirik ke arah Fajar. Ada rasa ingin tahu, tapi juga keraguan yang tak mereka sembunyikan. Lalu Daigo muncul. Wibawanya tidak berubah. Posturnya tetap kokoh, dengan sorot mata seperti membaca sesuatu yang tak tertulis. Ia menghampiri Fajar tanpa basa-basi. "Kau datang," ucapnya datar. "Karena diundang," jawab Fajar tanpa menantang. Bukan siapapun bisa menginjak lantai ini tanpa melewati penyaringan. Saya tidak berniat menginjaknya jika memang tidak layak. Daigo mengangguk, namun bukan sebagai tanda setuju, lebih kepada isyarat bahwa ujian telah dimulai. Mulai dari menyapu halaman. Semua tamu di sini memulainya seperti itu. Fajar tidak kaget. Ia sudah menduga ini bukan sambutan hangat, melainkan proses pemurnian yang akan disaksikan semua mata. Ia menerima sapu yang disodorkan salah satu murid. Tanpa kata, ia mulai menyapu satu sisi halaman dojo, mengikuti arah angin, tak membiarkan satu pun daun terlewat. Gerakannya tenang, konsisten, bahkan seperti meditasi berjalan. 1 jam berlalu. Daigo memperhatikan dari jauh. Beberapa murid mulai gelisah. Tak memahami kenapa seorang tamu dibiarkan bekerja seperti petugas kebersihan. Tapi tak satu pun keberatan keluar dari mulut Fajar. Setelah selesai, ia kembali ke Daigo dan menunduk. "Selesai." Daigo tidak menjawab. Ia menunjuk ke arah ruang tatami. "Bersihkan itu. Lalu baru kau boleh berdiri di tengah dojo." Fajar kembali patuh. Ia mengambil kain basah dan mulai mengelap lantai tatami dari ujung ke ujung. Berkali-kali ia menunduk, mengusap, merapikan garis tatami seolah sedang membaca ulang lembar kitab. Tak ada yang tahu bahwa dulu, di kampungnya, ia juga selalu membersihkan musyalah kecil sebelum adzan. Gerakannya bukan gerakan hina, melainkan ibadah dalam wujud paling sunyi. Saat lantai mengkilap, Daigo akhirnya mengangguk. "Sekarang kau boleh berdiri di tengah." Fajar berdiri, masih mengenakan pakaian kerjanya. Ia tidak sempat mengganti baju, bahkan tidak membawa seragam apapun. Di depannya, 5 murid berdiri dalam formasi uji teknik. "Kami ingin melihat seberapa dalam tarian kampung itu," ucap Daigo, dingin. Seorang murid maju, mencoba teknik kuncian bahu. Fajar membiarkan tubuhnya ditarik. Namun dalam satu gerakan kecil, ia geser titik tumpu, lalu lepaskan kuncian tanpa menyentuh lawan. Murid itu terpental ringan, berdiri dengan kening berkerut. Murid kedua mencoba pukulan lurus, lalu sapuan kaki. Fajar menunduk sedikit, lalu memutar langkah secara spiral,
Gerakan segitiga yang membuat tubuhnya nyaris tidak terkena. Ia tak melawan. Ia hanya bergerak, seolah air yang memilih celah. 3 murid berikutnya mencoba serangan bertubi-tubi. Fajar menahan, menghindar, mengunci seperlunya. Tidak ada satupun yang jatuh terluka. Semua berhenti dalam posisi netral. Semua gerakan Fajar bersih, sejuk, tanpa dendam. Dojo menjadi hening. Daigo menatap lekat-lekat. Gerakanmu aneh, katanya. Karena tidak mengikuti pola umum, jawab Fajar. Karena terlalu lembut. Tidak ada daya dobrak. Bukan semua ilmu untuk mendobrak. Ada yang untuk menjaga. Daigo mendengus pendek, lalu berkata, gerakanmu seperti kabur dari pertarungan. Fajar mengangkat wajah. Mata tenangnya menusuk diam. Kadang musuh bukan orang di depan kita. Kadang musuh adalah diri sendiri saat kita ingin membalas. Kata-kata itu menggantung. Beberapa murid mengerutkan kening. Sebagian lain mulai terdiam penuh hormat. Mereka belum pernah mendengar seorang tamu asing berbicara seperti itu. Bukan dengan keangkuhan, tapi dengan ketenangan yang datang dari kedalaman. Daigo tidak membalas. Ia memalingkan wajah, lalu berkata pendek, latihan selesai. Fajar menunduk, mengambil kembali jaket kerjanya. Saat melangkah keluar dojo, seorang murid muda membungkuk padanya dalam diam. Bukan karena disuruh, tapi karena dalam keterdiamannya, Fajar telah menunjukkan sesuatu yang tak bisa diajarkan lewat teriakan. Dan di luar pagar dojo, angin bertiup lebih ringan. Seolah dunia pun diam-diam mulai bersaksi, bahwa adab dan sabar, jika benar-benar dijaga, akan menemukan jalan pulangnya sendiri, dengan izin dari Allah yang Maha Memelihara. Malam turun perlahan di kota Osaka. Langit mulai kelabu, ditingkahi kilau lampu jalan dan suara langkah kaki yang pulang dari hiruk-pikuk. Namun di dalam ruang latihan Mori Dojo, udara masih menegang. Lantai tatami telah kembali bersih dari debu, tapi suasana tidak tenang. Seperti ada getaran di udara yang tidak terlihat, tapi terasa, seolah semua sedang menunggu sesuatu yang belum diketahui bentuknya. Daigo Mori berdiri di ujung dojo, lengannya bersedekap, matanya menatap lurus ke arah tengah ruangan. Di depannya, Fajar berdiri tenang. Jaket kerjanya digantung di dinding, menyisakan kaos sederhana dan celana longgar. Ia tidak tampil seperti petarung, tapi kehadirannya membuat suasana ruangan berubah. Beberapa murid berdiri di tepi, tidak bersuara. Bahkan Kenji, yang biasa lantang, memilih diam. Sebagai tamu, kata Daigo datar, kau harus melewati ujian dasar. Ini bukan pertarungan, hanya teknik dasar. 3 bentuk. Fajar tidak menjawab. Ia hanya sedikit membungkuk, memberi isyarat bahwa ia siap menerima apapun bentuk ujian itu. Daigo memberi aba-aba. Seorang murid maju, membawa 3 lingkar kayu polos, berdiameter sekitar 1 jengkal tangan orang dewasa. Ia meletakkan 1 lingkar di lantai, 1 lagi diikat ke pergelangan tangan murid senior, dan 1 lagi digantung dengan tali di atas kepala, berayun pelan. 3 bentuk. Ulang Daigo. Pelepasan diri dari cekalan, penghindaran dari serangan langsung, dan kontrol dalam gerakan. Murid pertama maju, memegang lengan Fajar dengan keras. Kuncian yang dibuat tampak sederhana, tapi siapapun yang mengenalnya tahu betapa kuat tekanan di titik-titik saraf itu. Fajar tidak bereaksi secara tiba-tiba. Ia diam, merasakan tekanan. Napasnya diatur. Lalu, tanpa gerakan besar, ia memutar bahunya sedikit, mengalihkan titik tumpu, dan menarik napas bersamaan dengan langkah kecil ke belakang. Kuncian itu terlepas, bukan karena kekuatan, tapi karena presisi. Beberapa murid menahan napas. Bahkan Daigo, meski wajahnya tetap datar, terlihat memperhatikan lebih seksama. Lingkaran kayu kedua, yang digantung di udara, mulai diayun ke arah Fajar dengan kecepatan tinggi. Murid kedua meluncurkan serangan lurus bersamaan dengan ayunan itu, mencoba menciptakan distraksi ganda. Fajar memiringkan tubuhnya, sedikit saja, cukup untuk membiarkan lingkaran kayu melewati pundaknya tanpa menyentuh.
Sementara pukulan lawan ia alihkan dengan gerakan spiral tangan kanan yang sangat lambat. Terlihat seolah dia tidak menangkis, tapi mengarahkan. Tak satu pun benturan terjadi. Bahkan suara napas Fajar pun nyaris tak terdengar. Ujian ketiga, murid terakhir membawa tongkat kayu tipis dan diarahkan untuk menyerang cepat dalam gerakan zigzag. Fajar tidak menghindar jauh. Ia tetap dalam jangkauan. Namun setiap gerakan tongkat hanya melewati tempat yang sudah ia tinggalkan sepersekian detik sebelumnya. Di satu titik, Fajar menjulurkan tangan dan menahan tongkat itu. Tidak dengan keras, tapi seperti seseorang menahan gelas agar tidak tumpah. Ia menatap lawannya dan berkata dengan lirih, "Berhenti di sini, sebelum aku membalas lebih dari perlu." Tongkat itu jatuh ke lantai. Murid itu membungkuk cepat, lalu mundur. Keheningan kembali menyelimuti dojo. Bahkan napas terdengar terlalu bising. Daigo melangkah maju. Sorot matanya tak lagi meremehkan, tapi juga belum sepenuhnya mengakui. "Teknikmu tidak seperti yang biasa kami lihat." "Karena bukan untuk dilihat," jawab Fajar. "Kau menolak menyerang." "Saya tidak datang untuk menang. Saya datang agar tidak perlu bertarung." Daigo mendekat satu langkah. "Kau bisa melukai, tapi memilih tidak. Mengapa?" Fajar mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tidak menantang, tapi tenang, penuh keyakinan. Karena setiap tubuh manusia punya harga. Menyakiti tanpa keperluan berarti menurunkan nilainya. Dan saya tak ingin menjadi orang yang menurunkan derajat makhluk Allah. Ucapan itu menggema. Bukan karena keras, tapi karena menyentuh bagian yang tak bisa dijelaskan dengan logika latihan atau teknik apapun. Kata-kata itu membawa sesuatu yang lebih dari jurus, lebih dari refleks. Ia membawa arah. Daigo tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap dalam. Lalu berbalik. "Latihan cukup." Fajar membungkuk hormat, mengambil kembali jaket kerjanya yang sudah mulai dingin karena angin malam. Saat hendak melangkah keluar dojo, Kenji akhirnya bersuara. Suaranya pelan, hampir tidak percaya dengan dirinya sendiri. "Kau, dari mana belajar seperti itu?" Fajar menoleh sejenak. Dari halaman kecil di desa, dan dari seorang guru tua yang tak pernah meninggikan suara. Kenji menunduk. Bukan karena takut, tapi karena bingung, seolah baru menyadari bahwa kekuatan tidak selalu datang dengan suara keras atau tangan yang mengepal. Dan saat Fajar menjejakkan kaki keluar dojo, udara malam seperti menyambutnya dengan damai. Di langit, awan bergeser perlahan, memperlihatkan bulan yang muncul separuh, cukup untuk menerangi jalan pulang seorang pria yang membawa jurus dalam diam, dan adab sebagai senjata utama. Di hatinya, ia berbisik pelan, "Ya Allah, tetapkan langkahku di jalan yang tidak menyesatkan. Bukan untuk dipuji, tapi agar ilmu ini tetap bersih, sebagaimana Engkau memberi tanpa pamrih." Langkah Fajar menjauh, tapi kesan yang ditinggalkan di dojo itu belum pergi. Dan untuk pertama kalinya, Daigo berdiri dalam keheningan, bukan karena marah atau bimbang, tapi karena hatinya tak bisa membantah. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak ia mengerti, tapi sulit ia sangkal. Langit pagi Osaka tampak kelabu, seperti cerminan suasana hati sebagian murid dojo yang masih belum memahami kehadiran Fajar. Sejak sesi latihan kemarin, pembicaraan di antara mereka berubah arah. Bukan lagi tentang teknik atau latihan rutin, tapi tentang pria asing bersahaja yang mampu melepaskan diri dari kuncian, menghindari serangan tanpa menyakiti, dan tetap berdiri dengan kepala tegak meski datang dari tempat yang mereka anggap luar lingkaran. Fajar tiba di dojo lebih awal dari jadwal. Ia tidak mengenakan seragam latihan, hanya pakaian kerja yang sudah mulai pudar warnanya. Di tangan kirinya tergenggam botol air, di tangan kanan sebuah tas kecil berisi pakaian ganti. Ketika ia masuk halaman, beberapa murid menoleh sekilas lalu kembali fokus, sebagian karena menghormati, sebagian karena masih belum bisa menerima. Ia menunduk saat melewati siapapun. Langkahnya ringan, tapi pasti. Tatapannya tenang, dan di dalam hatinya ia membaca zikir perlahan, meminta penjagaan dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar benturan tubuh. Penjagaan agar lisannya tak menyakitkan, agar sikapnya tetap rendah,
dan agar niatnya tetap lurus. Di dalam dojo, Daigo sudah menanti. Kali ini, bukan dengan tatapan merendahkan, tapi juga belum penuh penghormatan. Ia melihat Fajar masuk, lalu memberi aba-aba kepada Kenji dan dua murid lainnya. Latihan hari ini bukan tentang teknik, ucap Daigo. Hari ini, kita uji sikap. Fajar menatap langsung, mendengarkan penuh. Kau, Daigo menunjuk Fajar, akan menerima serangan dari 3 arah. Tak ada aba-aba, tak ada pembatas. Kau bebas membalas jika ingin. Tapi jika kau hanya bertahan, maka pastikan kau tidak menyentuh mereka kecuali terpaksa. Beberapa murid tampak ragu. Kenji menggertakkan gigi, jelas masih menyimpan keinginan lama untuk menguji Fajar lebih jauh. Tapi Fajar hanya mengangguk kecil. Ia tidak bertanya, tidak protes, tidak mencoba membela diri. Ketika aba-aba dimulai, 3 murid langsung bergerak cepat. Satu datang dari kanan dengan pukulan lurus, satu dari belakang dengan dorongan bahu, satu dari kiri mencoba menyapu kaki. Fajar tidak mundur. Ia tidak melawan. Ia membaca aliran gerak mereka seperti seseorang membaca alur air di sungai kecil. Satu demi satu, serangan itu meleset. Fajar memutar pinggul, memiringkan bahu, bahkan sesekali hanya menunduk dan membiarkan tenaga lawan lewat begitu saja. Tubuhnya bergerak seperti daun yang jatuh, tapi tidak pernah menyentuh tanah. Semua serangan hanya bertemu ruang kosong. Kenji, yang semakin panas karena tak berhasil menyentuh, akhirnya melompat maju dengan serangan putaran kaki. Gerakannya keras, cepat, dan berbahaya. Fajar menangkap getaran itu sekejap sebelum kontak terjadi. Dengan langkah ringan, ia mendekat bukan untuk menangkis, tapi untuk mengunci arah tubuh Kenji agar tidak kehilangan keseimbangan. Ia pegang pergelangan lawannya, menekuk sedikit, lalu melepas sebelum Kenji sempat jatuh. Kenji terdorong ke belakang, lututnya goyah, tapi ia tetap berdiri. Sorot matanya campur aduk, malu, bingung, dan diam-diam kagum. Daigo menghentikan latihan. Kau bisa saja melukai mereka tadi, ucapnya. Fajar mengangguk. Tapi itu bukan hak saya. Kenapa? Bukankah itu bagian dari ujian? Fajar menatap ke arah Daigo. Suaranya rendah, tapi tegas. Karena saya tidak datang untuk membuktikan kekuatan. Saya datang membawa ilmu yang disertai adab. Dan adab itu menuntut saya menahan, bukan menyerang. Daigo berjalan perlahan mendekat. Kali ini, ekspresinya tidak lagi menyimpan ejekan. Ia mulai melihat sesuatu yang tak bisa diajarkan dengan pukulan dan seragam. Kau berbicara seolah-olah kau bukan petarung. Saya bukan, jawab Fajar. Saya hanya seseorang yang diajari bahwa menahan diri lebih sulit daripada melawan. Dan bahwa menjaga keselamatan orang lain lebih utama daripada memperlihatkan kemampuan diri sendiri. Daigo terdiam. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat. Mereka seperti cermin yang memantulkan ke dalam dirinya sendiri, mengingatkan pada masa muda yang dulu penuh dendam, dan jalan yang ia pilih untuk meredamnya melalui disiplin keras. Tapi hari ini, seseorang yang bahkan bukan muridnya, menunjukkan pendekatan yang lain, bukan melalui kerasnya tempaan, tapi melalui lembutnya kendali diri. Fajar membungkuk, memberikan hormat, lalu melangkah mundur, siap kembali ke tempatnya. Tapi sebelum ia sampai ke pintu, suara Daigo menghentikannya. Tunggu. Fajar berbalik. Jika semua orang di kampungmu diajarkan seperti itu, maka tempat asalmu menyimpan sesuatu yang kami belum mengerti. Fajar menunduk ringan. Kami hanya diajari untuk menghargai ilmu, tapi lebih dahulu menghargai orang. Dan diajari bahwa kalau ilmu digunakan untuk membalas dendam, maka dia sudah kehilangan cahaya. Ruangan kembali sunyi. Beberapa murid tampak menunduk, merenungi ucapan itu. Bahkan Kenji menatap lantai, seolah kata-kata Fajar telah menyelinap ke ruang yang sebelumnya tertutup rapat. Di luar dojo, langit mulai cerah. Matahari menembus perlahan celah-celah dinding kayu, menciptakan garis cahaya hangat yang jatuh tepat di posisi Fajar berdiri. Seolah alam pun mengamini bahwa tidak semua kekuatan harus ditunjukkan dengan kekerasan.
Dan di dalam hati Fajar, ia berbisik penuh syukur. Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih jaga lidahku agar tidak kasar, dan tanganku agar tidak gelap oleh amarah. Engkau tunjukkan bahwa sabar bukan kelemahan, tapi kekuatan yang paling Engkau cintai. Ia melangkah keluar dojo. Bukan dengan dada membusung atau langkah pemenang, tapi dengan tenang, seperti seorang murid yang tahu bahwa perjalanan masih panjang. Tapi setidaknya, hari ini, satu pelajaran telah selesai. Langit Osaka memudar menuju senja. Warna jingga lembu tumpah di sela gedung-gedung beton dan pohon sakura yang mulai kehilangan daunnya. Sungai kecil yang mengalir di belakang dojo Mori memantulkan cahaya matahari sore, berkilau seperti cermin yang retak oleh riak air. Di tempat itu, di antara sunyi dan desir angin, Fajar berdiri sendiri. Ia berdiri di atas batu datar di tepi sungai, tubuhnya tegap, tangan terlipat di depan dada. Tak ada sorak, tak ada aba-aba. Hanya kesunyian, angin, dan nafasnya yang diatur dalam hitungan hati. Langkah-langkahnya pelan, membentuk jejak segitiga di atas tanah berpasir. Gerakannya lambat, tapi penuh makna. Setiap langkah adalah irama, setiap gerak tangan seperti menyulam udara. Bukan untuk bertarung, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk mengulang ilmu agar tak pudar. Untuk menjaga janji kepada gurunya yang kini entah di mana, bahwa pencak bukan milik nafsu, tapi sarana menjaga diri, menjaga martabat, dan menjaga warisan. Dari balik pohon sakura yang batangnya meliuk tua, sepasang mata memperhatikan. Hanamori, putri Daigo, berdiri dengan pakaian kendo yang belum ia lepas sejak sore tadi. Ia sempat melihat Fajar pergi dari dojo dengan wajah datar seperti biasa, tapi arah langkahnya membuat Hana penasaran. Dan kini, di balik batang kayu tua itu, ia melihat sesuatu yang tak ia mengerti sepenuhnya, namun menyentuh sisi hatinya yang tak terjamah oleh teknik kaku dan jurus keras. Gerakan Fajar tidak seperti apa yang diajarkan ayahnya. Tak ada teriakan, tak ada hentakan yang memaksa bumi bergemuruh. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih kuat di dalamnya, ketenangan yang kokoh. Hana memiringkan kepala, memerhatikan lebih dalam. Saat Fajar menggerakkan tangannya dalam jurus langkah 3, tubuhnya seperti menari di antara garis tak terlihat. Bukan lemah, tapi lentur. Bukan pasrah, tapi tahu tempat. Dan ketika kakinya menyapu dedaunan yang jatuh, ia melakukannya seperti orang menyapu jalan menuju sesuatu yang suci. Fajar berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu duduk bersila, menundukkan kepala. Tangan kirinya memegang tasbih kecil yang digulung di pergelangan. Matanya terpejam. Hana tidak bisa mendengar apa yang ia ucapkan, tapi dari getaran wajahnya, ia tahu, itu adalah doa. Ya Allah, hari ini Engkau beri aku kekuatan untuk tidak membalas. Kuatkan lagi esok hari. Jangan beri aku kemenangan jika niatku berubah dari yang Engkau ridho. Tiba-tiba ranting di tempat Hana berpijak patah. Suaranya membuat Fajar menoleh cepat. Matanya menangkap sosok Hana, dan seketika ia bangkit, menunduk dalam hormat. Maaf, saya tidak tahu ada orang, katanya lirih. Hana maju perlahan. Tidak ada senyum, tapi juga tidak ada kebekuan. Apa yang barusan kau lakukan? Berlatih, jawab Fajar. Itu bukan latihan seperti biasanya. Karena bukan untuk orang lain. Hana menatapnya lebih tajam. Tapi kenapa begitu damai? Fajar terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Karena kalau ilmu ini hanya membuat orang takut, maka saya belum pantas memilikinya. Angin berhembus pelan. Hana tidak tahu harus berkata apa. Ia terbiasa dengan pelajaran tentang serangan, penguncian, kemenangan. Tapi di hadapannya sekarang berdiri seorang pria asing, seorang TKI, yang justru mengajarkan bahwa inti dari kekuatan adalah saat ia tak perlu dipamerkan. Hana menatap wajah Fajar yang mulai tampak lelah. Ia melihat luka kecil di tangan Fajar yang mungkin didapat dari bekerja di gudang. Wajah itu penuh keteguhan, tapi tidak keras. Penuh kesabaran, tapi tidak pasrah. Kenapa kau tak pernah marah ketika direndahkan? Tanya Hana, tiba-tiba. Fajar tersenyum tipis.
Senyum orang yang sering berdamai dengan diri sendiri. Karena saya tidak diutus untuk membalas. Saya hanya menumpang hidup di negeri ini, mencari rezeki yang halal, dan menjaga diri agar tak mengotori nama orang-orang yang mendoakan saya dari jauh. Lalu apa kau tak ingin membuktikan bahwa kau lebih kuat? Kalau saya membuktikan itu hanya karena ingin diakui, saya sudah kalah lebih dulu. Hana menunduk, tak mampu membantah. Ada getar dalam hatinya. Getar yang tidak pernah muncul selama bertahun-tahun dia berlatih di bawah ayahnya yang disiplin dan penuh tekanan. Saat mereka hendak berpisah, Hana tergelincir kecil saat turun dari tanah licin. Ia menahan diri agar tidak jatuh, tapi tubuhnya tersentak, dan suara desis pelan keluar dari bibirnya. Pergelangan tangan kanannya tampak memerah. Fajar cepat bereaksi. Ia tidak menyentuh tanpa izin, hanya bertanya, "Boleh saya bantu?" Hana mengangguk pelan. Fajar mengeluarkan kain kecil dari tasnya, lalu menyobeknya menjadi dua. Dengan gerakan terampil, ia membungkus pergelangan itu, lalu menyelipkan sedikit daun sirih kering yang dibawanya dari Indonesia, kebiasaan lama yang tak pernah ia tinggalkan. "Ini bukan ilmu besar," katanya, "tapi warisan ibu saya. Kalau luka ringan, insya Allah akan cepat reda." Hana menatap tangan Fajar yang membungkus pergelangannya dengan sabar. Tak ada getaran ego, tak ada aura ingin dikagumi. Yang ada hanya ketulusan. Ia merasa asing dengan perasaan itu. Saat mereka berjalan kembali ke arah dojo, langkah Hana lebih lambat. Bukan karena sakit, tapi karena hatinya seperti sedang menyusun ulang semua yang selama ini ia yakini tentang arti kekuatan. Dan Fajar tetap diam di sampingnya, menjaga jarak, menjaga niat, dan menjaga adab. Senja menyelimuti mereka berdua. Tapi dalam diam itu, telah tumbuh benih pemahaman yang tak bisa dituliskan dalam kitab teknik. Benih yang lahir dari kesunyian, dari jurus-jurus tanpa suara, dan dari hati yang menyerahkan segalanya hanya kepada Allah, bukan kepada sorak-sorai manusia. Semenjak sore itu di tepi sungai, kehadiran Fajar tak lagi terasa asing di mata sebagian murid dojo Mori. Tatapan penuh curiga mulai melembut. Perlahan bergeser menjadi diam yang penuh rasa hormat. Bahkan Kenji, yang dulunya mencibir di tiap langkah Fajar, kini memilih memerhatikan dari jauh tanpa banyak kata. Namun dalam diam itu, tumbuh pula rasa ingin tahu yang semakin besar. Siapa sebenarnya pria ini? Dari mana dia belajar? Dan mengapa seorang yang bekerja di gudang memiliki gerakan dan kedalaman seperti seorang guru? Gosip mulai beredar, perlahan namun pasti. Bermula dari seseorang yang mengaku pernah melihat foto lama di sebuah majalah bela diri Asia Tenggara. Dalam foto itu, seorang pria berseragam pencaksilat berdiri di podium kejuaraan, memegang medali emas dan mengangkat trofi bersama seorang kakek tua berjanggut putih. Wajah pria muda itu, jika diamati lebih saksama, sangat mirip dengan Fajar. Nama di bawah foto itu, Fajar Prasetyo, juara turnamen antar perguruan Asia Tenggara, 2016. Dan yang membuat gempar bukan hanya nama itu, tapi sosok di sampingnya, Seno Wibowo, legenda pencaksilat Indonesia yang telah lama menghilang dari dunia persilatan. Kakek yang dikenal tidak pernah menerima murid sembarangan. Kabar itu menyebar cepat. Tidak frontal, tidak lantang, tapi menyusup lewat bisik-bisik antar murid, masuk ke koridor dojo, hingga akhirnya sampai ke telinga Daigo. Ia memanggil Kenji dan menyodorkan gambar yang dicetak dari internet. "Ini dia?" tanyanya. Kenji mengangguk pelan. "Aku rasa iya, Sensei." Tapi dia tak pernah membicarakan masa lalunya. Daigo memejamkan mata sebentar. Ia ingat jelas bagaimana gerakan Fajar tidak dibuat untuk tampil. Ia bukan hanya petarung, ia penyimpan sesuatu yang lebih dalam, ilmu yang dibentuk oleh waktu, bukan ambisi. Sore itu juga, Daigo memanggil Fajar ke ruang belakang dojo. Hanya mereka berdua. "Kenapa kau tidak pernah bilang bahwa kau pernah juara?" Fajar duduk di lantai kayu, menunduk sopan. Ia tidak terkejut, seolah sudah tahu kabar itu akan tiba cepat atau lambat. "Saya datang ke sini bukan untuk dikenali." "Tapi kenapa kau menyembunyikannya?" "Karena kalau saya datang membawa nama itu, orang hanya akan melihat saya dari puncaknya.
Padahal yang saya bawa sekarang bukan medali, tapi amanah. Daigo menatapnya dalam-dalam. Amanah? Fajar mengangguk. Sebelum guru saya wafat, beliau berkata, kalau kau ingin menjadikan ilmu ini cahaya, maka jangan bawa ia ke tempat ramai. Bawalah ia ke tempat yang gelap, tempat yang butuh terang. Lalu ia menatap mata Daigo, untuk pertama kalinya dengan kesungguhan yang penuh makna. Saya kesini untuk mengumpulkan nafkah. Tapi di balik itu, saya sedang menunaikan nazar, membantu membangun kembali musala kecil di desa kami yang roboh karena banjir. Setiap upah yang saya terima, saya sisihkan. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya takut lupa tujuan. Daigo tak bisa langsung menjawab. Kata-kata itu membekas seperti ukiran pada batu. Perlahan ia menyandarkan punggungnya, menatap langit-langit kayu dojo yang sudah ditempati keluarganya 3 generasi. Saya lihat pencak silat sering dipamerkan untuk hiburan, untuk tepuk tangan, lanjut Fajar. Tapi guru saya melarang itu. Ia berkata, jika ilmu digunakan hanya untuk dibayar atau dipuji, maka keberkahannya akan hilang. Karena itu, saya tak ingin dikenang sebagai juara. Saya ingin dikenang sebagai orang yang menjaga. Di luar ruangan, angin menggoyang daun-daun pohon mapel, menimbulkan suara gemerisik yang seperti menjadi latar untuk percakapan 2 pendekar dari 2 dunia berbeda. Saya tidak sembunyikan nama saya karena malu. Fajar menutup. Saya hanya belum siap nama itu dipakai orang lain untuk tujuan yang bukan milik saya. Daigo berdiri, melangkah pelan ke arah rak kecil, mengambil sebuah gulungan kain merah tua. Ia menatapnya lama, lalu kembali ke tempat Fajar duduk. Ini sabuk pelatih kehormatan. Di dojo ini, hanya mereka yang kami percaya boleh memakainya. Tapi, aku belum tahu apakah kau bersedia. Fajar menatap sabuk itu sebentar, lalu menunduk. Saya merasa belum pantas. Ilmu saya belum sempurna. Adab saya masih diuji. Daigo menyimpan kembali sabuk itu kerak. Ia tidak marah. Justru ada ketenangan baru dalam sorot matanya. Untuk pertama kalinya, ia mengerti apa yang selama ini membuat Fajar berbeda. Bukan gerakannya yang membuatnya kuat, tapi alasannya. Bukan kemenangannya yang membuatnya agung, tapi karena ia rela meletakkan kemenangan itu untuk tujuan yang lebih tinggi. Beberapa hari setelah percakapan itu, Fajar tetap bekerja seperti biasa di gudang. Tidak ada perubahan besar dalam sikapnya. Ia tetap membawa air wudhu dengan botol kecil, tetap menyapu pelataran sebelum bekerja, dan tetap melipat baju kerja dengan rapi sebelum latihan. Tapi kini, pandangan orang-orang kepadanya berbeda. Rinto, yang sejak awal mengenal Fajar hanya sebagai kawan kerja, mulai menyadari bahwa ada kedalaman yang tak terlihat di balik ketenangan itu. Saat istirahat makan siang, Rinto bertanya pelan, "Kenapa kamu gak pernah cerita kalau kamu pernah juara turnamen besar?" Fajar hanya tersenyum. "Karena bukan itu yang penting sekarang, Rin. Kalau musala di kampung sudah berdiri lagi dan bisa dipakai anak-anak ngaji, baru itu yang layak diceritakan." Rinto mengangguk pelan, menunduk, dan menahan air mata. Ia merasa malu pada dirinya sendiri yang selama ini banyak mengeluh. Padahal yang di sampingnya sedang menanggung lebih banyak dalam diam. Di malam yang hening, saat hujan gerimis membasahi atap apartemen tua tempat Fajar tinggal, ia duduk bersila di atas sajadah tipis. Di depannya, sebuah celengan logam kecil dan sebuah buku catatan tua berisi gambar denah musala. Tangannya bergetar saat membuka halaman terakhir yang ia tulis, lalu ia berdoa pelan. "Ya Allah, aku tak ingin dikenal, aku hanya ingin Engkau ridho. Jika Engkau izinkan, izinkan ilmu ini menjadi jalan agar rumah MU kembali berdiri. Bukan karena namaku, tapi karena nama MU." Dan malam itu, di sebuah negeri yang jauh dari kampung halamannya, Fajar sekali lagi mengikat niat. Bukan untuk menang, tapi agar tak lupa dari mana ia datang, dan untuk siapa semua ini diperjuangkan. Hari-hari berlalu dengan tenang di permukaan, namun di balik ketenangan itu, sesuatu mulai bergolak. Setelah kabar tentang masa lalu Fajar menyebar di antara murid dojo, tidak semua hati mampu menerima dengan lapang. Ada rasa segan. Iya,
tapi juga iri yang disembunyikan rapi. Beberapa murid muda mulai mempertanyakan posisi mereka, membandingkan diam-diam. Mengapa seorang TKI yang baru datang bisa membuat sensei berubah? Dan di antara bisik-bisik itu, satu nama kembali muncul, Kurogawa. Seorang pemilik dojo lama yang dulu sempat berselisih dengan Daigo Mori karena perbedaan filosofi. Kurogawa menganggap bela diri adalah soal dominasi dan kekuatan mutlak. Ia tak menyukai kelembutan, apalagi mereka yang memilih jalan rendah hati. Ketika rekaman latihan fajar beredar ke publik lewat salah satu murid yang merekam secara diam-diam, Kurogawa melihatnya. Wajahnya menegang. Ia mengenali gerakan itu. Ia juga tahu siapa yang dulu menjadi murid Seno Wibowo, orang yang pernah menolak undangannya dalam sebuah turnamen nasional karena alasan moral. Jadi murid itu belum mati, gumamnya. Dengan licik, ia mulai menyusun rencana. Ia mengirim salah satu murid seniornya yang berwatak keras untuk mendekati pekerja di gudang tempat Fajar bekerja. Bukan untuk menguji kemampuan, tapi untuk memancing emosi. Sore itu, saat Fajar baru saja menyelesaikan tugas mengangkat kiriman besar ke truk logistik, ia melihat Rinto terduduk di sudut. Wajahnya babak belur, bibir sobek, dan tangan kanan memeluk perut. Di sebelahnya, dua pria berseragam kempo berjalan menjauh sambil tertawa kecil. Fajar menahan nafas. Darahnya mendidih, namun kakinya tetap diam. Ia menghampiri Rinto, memapahnya perlahan, tidak berkata sepatah kata pun. Aku cuma coba bantu mereka angkat barang, gumam Rinto, suaranya terputus-putus. Mereka mulai mengejek soal silat, soal kamu. Aku nggak tahan. Fajar meremas bahu temannya pelan. Istirahatlah. Jangan balas dengan amarah. Tapi mereka menghina kamu, bukan aku. Kalau aku membalas, berarti mereka berhasil membuat kita seperti mereka. Namun di dalam dada Fajar, badai sudah bergulung. Malam harinya, saat langit menurunkan hujan tipis, Fajar berdiri sendirian di sudut musala kecil tempat para TKI biasa sholat berjamaah. Ia memandangi langit dari balik jendela tua. Lampu temara menyinari wajahnya yang diam. Ya Allah, bisiknya. Lirih namun penuh tekanan. Jangan biarkan aku mengotori ilmu ini dengan emosi. Tapi jangan pula kau biarkan kehormatan saudara yang lemah diinjak oleh kesombongan. Keesokan harinya, ia kembali ke dojo seperti biasa. Tidak ada perubahan dari luar. Tapi langkahnya sedikit lebih berat. Seperti ada beban yang sedang ia simpan dalam-dalam. Di tengah latihan, Daigo memanggilnya ke ruang belakang. Aku dengar kabar buruk, katanya tanpa basa-basi. Murid Kurogawa mencelakai rekanmu. Fajar hanya menunduk. Apa kau akan balas? Saya sedang belajar menahan. Lalu kalau dia menantangmu di depan umum? Fajar mengangkat wajah. Tatapannya kali ini tidak lembut. Tapi juga tidak penuh kemarahan. Hanya ada kejelasan di dalamnya. Kalau kehormatan ilmu ini diinjak, saya akan berdiri. Tapi bukan untuk membalas. Saya berdiri karena saya tidak bisa membiarkan adab dijadikan bahan ejekan. Daigo mengangguk perlahan. Kurogawa akan mengadakan demonstrasi terbuka akhir pekan ini. Ia menyebarkan kabar bahwa seorang TKI Soksuchi takut bertarung di hadapan umum. Aku tahu dia bicara tentangmu. Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata lirih. Saya datang ke sini membawa wajah kampung saya. Kalau wajah itu diludahi, saya akan lep dengan kepala saya sendiri. Tapi saya tak akan mengangkat tangan sebelum benar-benar harus. Malam menjelang. Fajar pulang ke tempat tinggalnya yang sempit. Sebuah kamar kecil dengan kasur lantai dan satu lampu gantung kuning. Di hadapannya, buku catatan musala kembali terbuka. Ia menghitung lembar demi lembar, mencatat setiap yen yang berhasil disisihkan. Sambil menulis, matanya memerah. Bukan karena takut menghadapi Kurogawa, tapi karena ia tahu, satu langkah salah saja, dan semua yang ia perjuangkan bisa runtuh. Bukan oleh lawan, tapi oleh dirinya sendiri. Ia meletakkan bolpen, lalu berdiri untuk sholat malam. Di setiap sujud, ia panjatkan doa yang sama.
Ya Allah, jika ini ujian MU, kuatkan. Jika ini jebakan nafsu, beri aku jalan keluar. Jangan biarkan aku dibutakan oleh keinginan untuk diakui. Dan jika aku harus berdiri di depan mereka, maka jadikan itu bukan demi gengsi, tapi demi adab yang Engkau ajarkan melalui para guru kami. Sementara itu, di sisi lain kota, Kurogawa terus membakar opini. Ia menyiapkan panggung, undangan, dan bahkan media komunitas bela diri lokal untuk menyaksikan pelurusan kehormatan. Bagi dia, ini bukan sekadar kompetisi, ini perang nama. Dan di balik layar semua itu, satu nama terus dibisikkan, didorong ke depan sebagai pusat perhatian, Fajar Prasetyo. Namun tak satu pun orang benar-benar tahu bahwa Fajar telah memutuskan sesuatu. Sesuatu yang bukan soal menang atau kalah, tapi tentang melindungi sesuatu yang tidak kasat mata, harga diri yang tidak berdiri di atas kebisingan, tapi di atas prinsip. Dan saat hari demonstrasi semakin dekat, satu hal menjadi jelas. Fajar tidak bisa lagi bersembunyi di balik kesederhanaannya. Dunia telah menunjuknya untuk berdiri. Dan kali ini, ia harus memilih, diam, atau menjaga marwah ilmu yang ia bawa, tanpa kehilangan jiwanya di dalam prosesnya. Hening menyelimuti malam di Osaka. Langit mendung, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya redup di aspal basah, seolah kota ikut menunduk, menahan nafas sebelum badai. Besok pagi, panggung terbuka akan digelar. Undangan telah tersebar, dan nama Fajar Prasetyo, TKI asal Indonesia, disebut-sebut sebagai lawan yang akan mewakili ilmu dari timur jauh, melawan murid terbaik Dojo Kurogawa. Tapi di kamar sempitnya, Fajar belum mempersiapkan apapun. Ia duduk di atas sajadah lusuh. Buku catatan musala sudah ditutup. Ia tidak membuka YouTube untuk menonton lawan. Tidak ada latihan fisik intens. Tak ada pemanasan panjang. Hanya dirinya dan diam. Lalu air mata jatuh. Pelan. Tanpa suara. Bukan karena takut kalah. Tapi karena ini bukan pertarungan yang ia minta. Dalam sujud yang lama, ia berbisik. Ya Allah, kuatkan aku untuk tidak tergelincir. Jangan biarkan aku naik ke panggung hanya karena nama. Tapi karena Engkau ingin adab ditegakkan. Pikirannya kembali ke kampung halaman. Musyalah kecil yang tergenang banjir. Anak-anak mengaji dengan lampu redup. Suara ibu yang menahan sakit karena pengobatan tak cukup. Semua itu adalah alasan kenapa ia merantau. Tapi panggung besok bisa saja mencoreng semua itu. Kalau ia salah niat, salah langkah, salah bicara. Sementara itu, di sudut kota lain, Daigo berdiri termenung di halaman dojonya. Hana menghampiri dari belakang. Ayah, katanya pelan. Fajar tidak pernah minta tampil. Tapi mereka terus menyebut-nyebut namanya. Daigo tak langsung menjawab. Ia menggenggam sebuah foto lama. Foto dirinya bersama kakek Seno Wibowo, semasa muda, saat mereka pernah berlatih bersama dalam satu kamp pelatihan lintas negara. Dulu, ia pernah mengagumi pendekar dari tanah Jawa itu. Tapi dunia membawa mereka pada jalan berbeda. Seno pernah bilang, gumam Daigo, orang yang paling sulit dikalahkan adalah yang tidak sedang ingin menang. Lalu kenapa kau tidak cegah ini? Tanya Hana. Karena sekarang bukan aku yang berhak menentukan. Kalau dia turun ke arena, itu karena dia memilih berdiri. Bukan karena kita dorong. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Fajar belum tidur. Ia duduk di balkon kecil kamarnya, menatap ke langit yang masih menggantung awan berat. Angin malam menggigit. Tapi ia tetap di sana, menahan dingin, menahan segala bentuk keraguan, menahan dorongan dalam dirinya sendiri yang, kalau tak dikendalikan, bisa berubah menjadi kehancuran. Ia menggenggam kembali seutas tasbih kecil. Hanya itu peninggalan almarhum ayahnya yang ia bawa ke Jepang. Tasbih itu sudah usang, beberapa biji kayunya retak, tapi maknanya tak pernah pudar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kami tahu siapa kamu. Jangan sok suci. Besok kami pastikan kamu jatuh di hadapan semua orang. Fajar membaca sekali, lalu menghapusnya. Ia tidak membalas.
Ia tidak menunjukkan pada siapapun. Karena ini bukan tentang siapa yang paling berani. Ini tentang siapa yang paling sanggup menahan. Pagi menjelang. Tapi sebelum cahaya menembus kaca jendela, seseorang mengetuk pintu kamar Fajar. Perlahan ia bangkit dan membuka. Ternyata Daigo berdiri di ambang pintu, berbalut mantel hitam, tangan kosong. Aku tak bisa tidur, kata Daigo pelan. Boleh masuk. Fajar mengangguk dan mempersilakannya. Mereka duduk berdua di lantai. Tak ada formalitas. Tak ada guru dan murid. Hanya dua laki-laki yang tengah mengadu makna. Aku tahu kamu tak ingin bertarung besok. Tapi aku ingin minta tolong, bukan sebagai sensei, tapi sebagai seorang tua yang melihat api sedang dinyalakan oleh orang yang tak mengerti bahaya. Fajar menatap lurus. Matanya tetap jernih, tapi penuh beban. Kalau saya melangkah ke atas panggung, maka saya harus benar-benar yakin, bukan karena ingin membungkam, tapi karena ingin menyelamatkan. Daigo mengangguk pelan. Anak-anak Kurogawa bukan hanya murid. Mereka dibakar untuk menjadi mesin. Kalau tak ada yang menghentikan dengan cara yang benar, besok mereka akan mempermalukan bukan hanya kamu, tapi seluruh wajah bela diri kita. Fajar terdiam. Kata-kata Daigo bukan sekadar peringatan. Itu adalah bentuk pengakuan. Bahwa hari ini, bukan soal silat versus Kempo. Bukan Indonesia versus Jepang. Tapi tentang siapa yang menjaga nilai di tengah gelombang ego. Fajar akhirnya bicara. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Saya akan datang. Daigo menoleh. Kamu yakin? Fajar mengangguk. Tapi saya tidak datang sebagai juara. Saya datang sebagai murid. Dan saya akan berdiri, bukan untuk membuktikan, tapi untuk menjaga. Pagi itu, sebelum matahari naik sepenuhnya, Fajar mandi dengan air dingin, lalu mengenakan pakaian bersih. Ia menyimpan tas kecil berisi buku catatan musala dan sehelai sarung yang biasa ia pakai untuk sholat di kampung. Ia menatap cermin. Tidak mencari wibawa. Tapi memastikan dirinya masih waras. Masih mengingat alasan utama ia datang ke negeri ini. Di dalam hati, ia berdoa dengan seluruh jiwanya. Ya Allah, lindungi aku dari diriku sendiri. Jangan engkau izinkan aku berdiri karena gengsi. Tapi karena kehendak MU untuk menegakkan sesuatu yang kau titipkan melalui orang-orang terdahulu. Dan jika aku jatuh, jangan biarkan aku jatuh dalam keadaan sombong. Saat itu, semua masih senyap. Tapi di balik keheningan, kota sedang bersiap menyaksikan pertemuan dua dunia. Fajar melangkah keluar dari kamar kecilnya, membawa satu niat yang telah diperkuat oleh malam. Bahwa besok, jika ia harus berdiri, maka ia akan berdiri karena adab. Dan bahwa api yang sedang dinyalakan, akan ia padamkan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keteguhan yang datang dari langit. Mentari pagi muncul malu-malu di balik awan. Di sebuah lapangan terbuka dekat taman pusat kota Osaka, panggung telah berdiri. Dojo Kurogawa membangun tenda besar, lengkap dengan bendera, pengeras suara, dan kursi penonton berbaris rapi. Spanduk tergantung lebar bertuliskan, demo persahabatan seni bela diri, perjumpaan gaya, perbandingan nilai. Tapi semua tahu, ini bukan sekadar demo. Ini pertunjukan ego, pertarungan tidak resmi yang menyamar dengan bahasa sopan. Nama Fajar disebut-sebut sepanjang pagi. TKI dari Indonesia. Pendekar diam. Murid Seno Wibowo. Sebutan-sebutan itu bermunculan tanpa ia pernah meminta. Dan hari ini, semua mata menantikan jawabannya. Fajar berjalan pelan menuju lapangan. Pakaian yang ia kenakan bukan seragam silat, bukan pula pakaian bela diri Jepang. Ia memakai baju koko putih sederhana dan celana longgar warna hitam. Di pundaknya tergantung tas kecil berisi sarung, sajadah, dan catatan musala. Di dadanya hanya satu. Niat, bukan untuk pamer, tapi untuk menegakkan sesuatu yang jauh lebih besar dari kemenangan. Hadirin mulai ramai. Murid-murid Kurogawa duduk dalam formasi, mengenakan seragam kaku. Sementara beberapa murid Dojo Mori, termasuk Hana dan Kenji, memilih berdiri di belakang garis penonton. Daigo datang terlambat,
berdiri diam tak jauh dari panggung. Tak ada pengumuman dari mulutnya. Hanya sorot mata yang berkata, "Semoga niatmu tetap terjaga." Di tengah lapangan, Kurogawa naik ke atas tatami. Tubuhnya tegap, suaranya lantang. "Hari ini, kita akan saksikan perbandingan antara kekuatan dan kelembutan, antara seni dan keyakinan. Silakan, Fajar-san." Fajar melangkah. Langkah yang pelan, tapi pasti. Seolah bumi tahu betapa beratnya kaki itu berjalan, bukan karena lawan di depan, tapi karena tanggung jawab di belakang. Lawannya, seorang murid senior Kurogawa bernama Takeo, berdiri dengan tatapan tajam. Posturnya besar, cepat, dan agresif. Ia dikenal sebagai atlet kompetisi keras, tak segan melukai lawan demi kemenangan. Tapi Fajar tetap berdiri tenang. Tangan di sisi tubuh. Nafasnya stabil. Kepalanya sedikit menunduk, memberi hormat, lalu kembali lurus. Sebelum aba-aba dimulai, suara pengeras tiba-tiba sunyi. Semua menanti, menahan napas. Lalu gerakan pertama dimulai. Takeo menerjang cepat. Pukulan lurus mengarah ke dada. Fajar tak bergeming, hanya memiringkan tubuh sejenak, membiarkan tenaga itu lewat. Kaki Takeo menyusul, mencoba menyapu. Fajar melompat kecil, satu langkah mundur, lalu menurunkan kuda-kuda dengan ringan. Serangan demi serangan diluncurkan. Pukulan, tendangan, kuncian. Tapi semuanya seperti dihantam angin. Fajar tidak membalas. Ia hanya menari dalam ruang kecil. Setiap geraknya nyaris tak bersuara, namun memiliki makna. Ia bukan menolak pertarungan. Ia mengubahnya menjadi dialog sunyi. Penonton terdiam. Bahkan para murid Kurogawa saling pandang. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang bisa melawan tanpa melukai. Takeo semakin kalap. Ia melemparkan serangan bahu, mencoba menggiring Fajar ke sudut. Tapi Fajar tak tinggal diam. Kali ini, ia memutar badan, menarik lengan lawan, memanfaatkan tenaga Takeo sendiri, dan membawanya ke tanah, tanpa benturan, tanpa luka. Gerakannya seperti angin yang menundukkan ranting tua, lembut, tapi tak bisa ditahan. Takeo tergeletak, matanya menyipit, napasnya berat. Ia hendak bangkit, tapi Fajar hanya memberi satu isyarat tangan, "Cukup." Dan Takeo, untuk pertama kalinya, menunduk. Tepuk tangan tidak langsung terdengar. Ada jeda hening panjang. Seolah semua orang mencerna ulang makna dari apa yang mereka saksikan. Lalu seseorang dari barisan belakang berdiri. "Daigo." Ia melangkah ke depan, berdiri sejajar dengan Fajar. "Yang kalian lihat hari ini bukan kehebatan teknik," katanya tegas, "tapi kemenangan atas diri sendiri." Fajar bukan mengalahkan lawannya. Dia mengalahkan amarahnya sendiri. Tepuk tangan meledak, tapi Fajar hanya menunduk. Ia tidak mengangkat tangan, tidak tersenyum puas. Ia tetap diam. Namun tiba-tiba, salah satu murid Kurogawa yang merasa tak terima berteriak, "Itu bukan pertarungan. Itu hanya permainan." Dan melompat masuk ke arena. Dalam sekejap, ia meluncur dengan tendangan dari belakang, mengarah pada Takeo yang masih belum sepenuhnya bangkit. Tanpa pikir panjang, Fajar bergerak. Ia melesat cepat, lebih cepat dari yang pernah ia tunjukkan. Ia menyambar arah tendangan itu dengan putaran tubuh, memeluk Takeo dan membalikan arah serangan. Tendangan liar itu justru menghantam Fajar sendiri. Ia terdorong ke tanah, tubuhnya meringis, dada terkena hantaman telak. Penonton histeris. Suasana berubah kacau. Tapi Fajar tetap di tanah. Ia menahan sakit, namun tangannya masih melindungi Takeo. Dan di tengah itu, ia berkata pelan kepada si penyerang, "Kalau kau bawa ilmu hanya untuk melukai, maka kau bukan petarung. Kau hanya budak amarah." Petugas keamanan segera melerai. Murid yang menyerang diamankan. Takeo bangkit, menatap Fajar dengan mata berkaca-kaca. Ia membungkuk, menempelkan dahi ke tanah. Pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengakui kalah bukan karena pukulan, tapi karena diselamatkan oleh seseorang yang berhak membalas, tapi memilih menahan.
Beberapa jam kemudian, lapangan mulai sepi. Spanduk dilepas. Panggung dibongkar. Tapi gema dari apa yang terjadi hari itu masih menggantung di udara. Fajar duduk sendirian di tepi sungai. Tak jauh dari tempat ia dulu berlatih diam-diam. Di tangannya, tasbih kecil itu kembali digenggam. Hana datang membawa air hangat. Ia duduk di samping Fajar. Diam, tak berkata. Lalu pelan, ia berkata, "Sekarang aku tahu kenapa ayah berubah sejak bertemu kamu." Fajar hanya menatap air, lalu berkata lirih, "Saya bukan siapa-siapa. Hanya orang kecil yang diberi kesempatan untuk tidak membalas." Tak lama kemudian, Kenji datang membawa sebuah amplop. Di dalamnya, surat undangan dari komunitas bela diri Asia. Sebuah ajakan mengikuti turnamen perdamaian antar negara. Fajar membacanya. Lama, tapi kemudian ia lipat kembali, menyelipkannya dalam tas. "Biar saya pikirkan nanti," katanya singkat. "Musalah kampung saya belum selesai. Saya harus pulang." Lalu ia berdiri, menatap langit yang mulai senja. Karena kadang, kemenangan sejati bukan di atas panggung. Tapi saat kita bisa menahan diri ketika semua orang memaksa kita untuk bertarung. Dan sore itu, di negeri asing, Fajar berjalan pulang. Bukan sebagai pahlawan. Bukan sebagai juara. Tapi sebagai penjaga. Penjaga adab, warisan, dan nama baik orang-orang yang tak bisa hadir bersamanya. Tapi selalu menyertai doanya. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Aku tidak ingin menjadi yang terkuat. Aku hanya ingin menjadi hamba MU yang tidak kalah oleh dirinya sendiri."